Tuan, Anda sedang melihat brosur wisata, ya? Ya. Nona. Apakah Anda seorang pemandu wisata? Saya bukan pemandu wisata. Saya staf hotel. Brosur yang Anda pegang ini. Sebenarnya ada banyak tempat wisata yang layak dikunjungi. Dan hotel kami juga menyediakan bus khusus ke berbagai tempat wisata, asalkan Anda sudah memilih. Langsung telepon saja ke bagian concierge depan kami. Kami akan menyediakan bus khusus untuk Anda. Pelayanan hotel di sini bagus ya. Terima kasih Tuan. Kalau tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Nona. Boleh tahu nama Anda? Nama saya Lin. Ada hal lain yang bisa saya bantu? Nona Lin. Saya tahu saya pernah ke sini bertahan lalu. Di sini ada kuil kuno yang sangat terkenal dan ramai dikunjungi. Tapi saya tidak ingat lokasi pastinya sekarang. Apakah Anda tahu? Maaf. Tuan Zhang. Selamat pagi, baru saja sarapan. Ya. Sarapan di sini sangat lengkap ya. Baguslah. Kemarin kuil kuno itu sudah Anda kunjungi? Sudah, saya menemukannya. Terima kasih sudah memberitahu tempat itu. Jangan sungkan, ini tugas kami. Sekarang Anda mau keluar atau kembali ke kamar? Saya mau kembali ke kamar dulu. Kebetulan, saya juga mau ke kantor. Mari kita pergi bersama. Baik. Halo, Halo, sedang apa? Kamu sedang apa? di kantor. Kebetulan sekali, aku juga di kantor. Kalau begitu makan siang bersama yuk. Aku jemput kamu ya. Hari ini hari ibu, kamu harus pulang menemani ibu makan. Baik, nanti kita hubungi lagi. Bunga ini sangat cantik. Terima kasih. Hari ini hari ibu ya, bunga anyelir. Untuk ibu ya? Bukan. Ini untuk seseorang yang sangat penting bagiku. Nona Lin. Kamu sangat cantik. Jangan salah paham ya. Hanya saja aku punya seorang anak perempuan. Usianya mungkin seumuran denganmu. Pasti putri Anda lebih cantik dariku. Aku belum pernah bertemu. Sejak kecil, dia tidak pernah berada di sampingku.
Lift sudah datang. Silakan. Direktur Feng. Ada APA? Selamat Hari Ibu. Bahkan anakku sendiri lupa hari ini. Kenapa kamu repot-repot membeli bunga ini? Duduklah, duduk. Sebenarnya, Direktur Feng, kamu tahu aku seorang yatim piatu. Setiap hari ibu, aku selalu sedih. Karena aku ingin memberi bunga. Tapi aku tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Hari itu kamu muncul di rumah sakit. Peduli padaku. Benar-benar membuatku merasakan kehangatan keluarga untuk pertama kalinya. Aku tahu aku hanya bawahanmu. Aku seharusnya tidak mengatakan ini padamu. Tapi aku pikir hari ini hari ibu. Aku hanya ingin memberimu seikat bunga sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan bekerja di grup Yasiu. Meskipun aku sering ceroboh, sering membuatmu tidak senang. Tapi aku tahu kamu memarahiku untuk kebaikanku. Agar aku bisa belajar lebih banyak. Jadi jangan khawatir. Chong-er pasti akan berusaha keras. Bunga ini adalah ungkapan hatiku. Kuharap kamu mau menerimanya, jadi Chong-er mengucapkan. Selamat Hari Ibu. Tolong terima bunga ini, ya. Terima kasih untuk bunganya. Kuharap kamu menyukainya. Pernahkah kamu membenci ibu kandungmu? Sekarang aku sudah tidak memikirkannya lagi. Karena seorang temanku berkata padaku, jangan menyiksa dirimu sekarang dengan kesedihan masa lalu. Aku yakin kamu akan bahagia. Presiden Xie. Kita membicarakan banyak urusan pribadi di jam kerja. Ya. Junjie sampai sekarang belum datang bekerja. Kasir baru saja menelepon berkali-kali mencarinya. Banyak dokumen yang perlu dia tanda tangani sebelum dana bisa dicairkan. Bagaimana kalau kamu cari Junjie saja? Oke. Aku akan segera urus. Pak, mie Anda sudah siap. Terima kasih. Yashiu. Benar-benar kamu. Aku tahu di dalam hati kamu. Selalu membensiku. Tapi kepergianku 20 tahun lalu. Aku terpaksa. Kalau kamu merasa sangat sulit, lalu kenapa kamu kembali sekarang? Aku tahu aku melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.
Tapi aku benar-benar pernah kembali mencarimu. Tapi aku tidak bisa menemukanmu. Tetangga bilang kamu pindah. Aku mencari kabarmu kemana-mana, tapi tidak dapat. Semua itu sudah menjadi masa lalu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tidak. Kamu harus percaya padaku, aku benar-benar pernah kembali mencarimu. Aku kembali beberapa kali. Mencari kemana-mana. Tempat yang pernah kamu kunjungi, aku cari kamu di sana. Tapi tidak ketemu, aku mencari kamu dengan gila-gilaan. Akhirnya aku dapat kabar. Katanya kamu masuk rumah sakit. Orang rumah sakit yang memberitahuku. Kamu melahirkan sirang anak perempuan. Dulu kamu meninggalkanku. Aku punya anak atau tidak, apa hubungannya denganmu? Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tahu bagaimana aku berkata. Kamu tidak akan memakanku. Tapi anak itu darah dagingku. Aku ingin bertemu dengannya. Di mana dia? Dia sudah meninggal. Sakit dan meninggal. Kamu puas sekarang? Sang Donghui, kamu benar-benar. Kamu tidak pantas punya anak. Ibu, kamu benar-benar ingin mengundang Chong'er untuk merayakan hari ibu bersama kita? Aku juga memikirkan masa depan kakakmu. Lagipula, aku menggandeng Kalen menentukan makan malam. Ada APA? Cepat telepon dia, suruh dia turun. Bilang kita menunggunya di sini. Liang Feng, urusanmu itu sudah selesai atau belum? Pokoknya aku sudah habis-habisan memberi nasihat baik dan buruk. Tapi wanita ini sama sekali tidak mau menerima. Uang tidak mau, akhirnya malah meninggalkan ancaman. Bilang dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kenapa aku bisa berurusan dengan wanita seperti ini? Sungguh membuatku kesal, susah sekali melepaskannya. Junjia, aku sarankan kamu selama ini. Lebih baik berhati-hati. Atau aku bisa mengaturkan satpam untukmu. Terserah kamu atur saja, oke. Nyonya Jatong Lu, hello. Halo, Junjie, kenapa kamu di sini? Ini ibuku. Hello, Tan. Kalian berdua kenal? Iya, kami kenal di pantai. Xiaotong, kamu keluar sebentar. Kamu adiknya Lu Jiahao? Kamu kenal kak aku? Kok bisa kamu adiknya Lu Jiahao? Ada APA? Sudahlah, tidak apa-apa. Kalian datang untuk apa? Ibuku ingin bertemu Chong'er. Lin Chong'er, kamu kenal? Ini kamar apa sih? Aku pesan suite mewah. Ini kamar apa yang kamu berikan? Nona Ai, maaf ya. Semua suite di hotel kami sudah dipesan sebelumnya, sekarang hanya tersisa satu ini. Jadi mohon maklum. Satu kamar, lihat ini sofa apa, meja apa ini. Ganti semuanya. Baik, sekarang akan saya urus. Jangan pergi. Aku mau mandi. Aku tidak bisa membuka keran. Bantu aku siapkan bak air hangat 37,5 derajat. Taburkan kelopak mawar, aku mau mandi busa. Nona Aijia, jika Anda punya permintaan seperti ini, sekarang akan saya telepon bagian kamar. Biarkan mereka melayani Anda. Jangan pergi. Apa sikapmu ini? Kamu. Aku menyuruhmu membantuku. Kenapa kamu menyuruh orang lain? Ini kan pekerjaan bagian kamar. Aku tidak bekerja untuk ini. Kamu adalah karyawan hotel. Saya adalah tamu hotel. Kamu seharusnya melayani saya. Jika kamu tidak melakukannya, saya akan melaporkan kamu ke presiden direktur. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Nona Aijia? Kenapa harus melampiaskan amarah pada saya?
tidak memiliki hubungan ambigu seperti yang kamu bayangkan. Dia hanya atasan saya, dan saya hanya bawahannya. Diam. Jangan pura-pura jadi korban di mana-mana. Jika bukan karena kamu, Junjie tidak mungkin putus dengan saya. Bagaimana saya tahu kenapa kalian berdua putus? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya, oke? Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Kenapa kamu memukul orang? Aku suruh kamu bicara. Aku suruh kamu mirbat. Mona aja. Aku suruh kamu berebut Junjie. Kamu dulu. Aku suruh kamu Berhenti. Aku suruh kamu berebut. Aku suruh kamu berebut. Apa yang kamu lakukan? Hunger, kamu tidak APA. Nona Aijia, kamu kan figur publik. Tolong perhatikan sikapmu. Ayo. Tidak APA, Hunger. Ayo, aku bawa kamu periksa. Helen. Conger, meinem Air. Terima kasih. Katakan, kenapa aku sial sekali bertemu orang seperti itu? Aku tahu kamu merasa tidak adil. Tapi bagaimanapun juga, Junjie kan wakil direktur. ini akan terdengar buruk jika tersebar. Kamu juga tahu, Aijia itu wanita gila. Aku yakin kamu bisa mengerti. Kenapa Junjie putus dengannya? Tapi jika kamu sekarang membuat keributan sampai ke presiden direktur, Hanya akan memperdalam konflik antara kamu dan Junjie. Tidak bisa. Aku harus memberitahu Pak Fan. Conger, kenapa kamu tidak mendengarkan saya? Conger. Jiatong. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu kenapa? Kenapa kamu terluka? Benar-benar tidak apa-apa. Cuma beberapa orang. Makan diam-diam lupa membersihkan mulut. Lalu malah melihat orang lain. kamu ini. Siapa yang makan diam-diam? Tentu saja orang yang makan diam-diam itu tahu sendiri. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku kasih tahu. Tanya dia. Lihat dia berani bilang ke kamu atau tidak. Kamu ini. Kamu nakal keconger ya? Aku tidak. Ayo bilang, ngapain sih? Kamu tahu tidak? Aijia sudah tinggal di hotel kita. Kalau tadi aku tidak cepat-cepat menghentikan, Chong Er bisa dipukul sampai masuk rumah sakit. Apa sih yang mau dilakukan perempuan gila itu? Sudah, jangan bahas dia. Aku mau cari Jiatong dulu. Tunggu dulu. Jiatong, Iya, urusan Aijia belum selesai. Sekarang kamu malah carry masalah sama Jiatong. aku baru kenal dia. Cuma tidak menyangka, dia ternyata anaknya Lu Tianming. Ngomong-ngomong, Jiatong kenal dekat sama Chong Er? Jiatong tadi di lantai bawah. Terus-terusan minta naik ketemu Chong Er. Junjie, kamu tidak bercanda kan? Jiatong, dia gadis yang cenderung autis. Benarkah? Tidak kelihatan. Aku dan dia main bersama sejak kecil. Aku tidak mungkin tidak tahu soal dia. Tapi dia tidak bilang ke kamu ya? Dia cuma sebut sekilas, aku kira bercanda. Aku sarankan kamu berhenti saja. Urusan Aijia saja tidak bisa diselesaikan. Masih ada tenaga cari masalah sama Jiatong lagi? Sakit tidak? Helen. Terima kasih, aku sudah tidak apa-apa. Itu, terima kasih sudah datang bersama Jiatong menjengukku. Kalian datang, aku tidak bisa menjamu dengan baik. Malah memperlihatkan keadaan kacau seperti ini, maaf ya. Dasar kamu ini. Bibi tahu, hotel ini kan buka usaha. Tentu saja akan bertemu dengan tamu yang tidak masuk akal. Nanti aku akan bertemu Yasiu. Aku akan tanya dia baik-baik, sebenarnya ada apa? Conger. Pak Fan, Ayo. duduk. Kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Sebenarnya ada APA? Aku baik-baik saja. Nyonya Lu, Nyonya Xie, kamu datang tepat waktu. Aku ada yang mau tanya. Ikut aku sebentar. Nyonya Xie, hari ini aku datang untuk melihat calon menantuku. Tidak menyangka melihat dia dibully. Aku sangat sedih. Bagaimana sih manajemen hotel kalian? Kalau bertemu tamu yang tidak masuk akal seperti ini, Seharusnya laporkan ke polisi, biar polisi yang usir dia. Maaf sekali, aku akan selidiki ini. Tenang saja. Yasiu, kita berdua ini
Sudah tanda tangan kontrak, nanti jadi satu keluarga. Boleh minta tolong sesuatu? Dia kan kerja di bawahmu. Bisa tolong jaga dia baik-baik? Jangan biarkan dia disakiti lagi, oke? Tentu, tenang saja. Jadi kamu kenal She Junjie di desa nelayan? Waktu itu aku tidak tahu dia orang dari Hotel Yasio. Tidak menyangka dia bosmu. Dia tidak baik padamu? Beberapa hal tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Kamu baru saja keluar dari rumah. Sebenarnya dunia ini tidak sederhana yang kamu bayangkan. Banyak orang yang tidak seperti kelihatannya. Apa maksudnya, Cat Conger? Aku tidak terlalu paham. Sebaiknya kamu jauhi She Junjie. Kenapa? Dia orang jahat. Pokoknya sekarang menjelaskan ini, kamu mungkin belum mengerti. Tapi hari ini terima kasih banyak kamu dan ibumu datang menjengukku. Dan juga, jangan bilang ke kakakmu tentang ini. Tapi tadi aku sudah telepon kakak. Ebio. Selamat Hari Ibu. Bunga ini dari restoran, kan? Cepat kembalikan. Ini aku yang beli. Makna Hari Ibu bukan tentang perayaan. Aku juga tidak peduli dengan hari-hari spesial. Aku hanya ingin kamu kerja dengan baik, pisahkan urusan pribadi dan kerja. Hari ini pacarmu ribut di kamar tamu, membuat Lin Chong-er terluka. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bu, aku sudah tahu salahku, jadi aku ingin dengan jujur. Pacaran dengan benar, jadi aku harus putus dengan Aijia. Dia terus memaksa, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bilang dia sangat posesif dan cemburuan. Siapa yang tahan dengan sikap seperti itu? Ini salahmu sendiri dari awal. Sudah tahu begini, kenapa dulu? Sudah berapa kali ibu bilang, perasaan tidak bisa dijadikan mainan. Secara terang-terangan mempermainkan orang lain, padahal merusak dirimu sendiri. Bu, aku tahu aku salah, jangan marah lagi. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Aku tidak peduli bagaimana kamu menyelesaikannya. Aku hanya ingin kamu minta maaf ke Lin Chong-er. Jangan biarkan dia terlalu sedih. Baiklah, semua menurutmu. Lin Kong mau kemana? Ini sudah jam pulang. Nona Aijia pesan makan malam, minta aku yang antar. Kamu pergi cari masalah saja, ya? Tidak ada pilihan. Kalau dia tidak melihatku, dia akan terus mengganggu. Sudahlah. Aku janji sama ibuku untuk melindungimu. Biarkan aku saja. Junji, kamu datang? Kamu sendiri yang antar makanan? Maaf, Nona Aijia. Aijia, kemari. Kamu buat masalah di hotel, biar saja, semua biaya tanggung aku. TAPI. Lin Chong-er tidak bersalah, minta maaf padanya. Kamu bawa dia untuk menantangku, ya? Tidak. Nona Aijia tidak perlu minta maaf. Aijia, kamu dengarkan baik-baik. Ini terakhir kalinya aku memberitahumu. Lin Chong-er tidak ada hubungannya dengan putusnya kita. Sudah jelas? Kamu mau apa? Kalau bukan karena aku pindah hati, apa alasan yang lebih baik untuk putus denganku? Aijia. Kita dulu memang baik, tapi sekarang perasaan sudah berubah. Tidak ada perasaan, lebih baik berpisah dengan baik. Pria brengsek. Bermain sandiwara di depanku. Kalau bukan karena kamu yang terus mengejar-ngejar aku bisa saja melepaskan peran utama wanita dan bersamamu. Siapa yang akan mengganti kerugianku ini? Peran utama wanita apanya? Paling-paling kamu cuma pemeran kecil dengan peran ketiga atau keempat.
AI Jaringat, tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Xie Junjia. Dulu kalau bukan karena janjimu, aku bisa melepaskan semua ini. Sekarang kamu bilang putus ya putus. Bagaimana dengan aku? Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Junji, Kamu tidak bukan. Aku jengkel melihatmu seperti ini. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Mana ada sisa-sisa AI yang dulu? Aku jengkel melihatmu, tahu tidak? Kenapa? Kamu kasihan padanya ya? Kalau begitu aku tidak peduli. Kamu tinggal di sini saja. Junjie jangan pergi. Ebio. Maaf aku terlambat datang. Tapi hari ini, aku sudah menyelesaikan semua dokumen. Jadi malam ini, bisa menemani ibu makan dengan tenang. Ebio. Selamat hari ibu. Terima kasih. Tapi cuma berdua makan juga kurang seru. Kalau ada satu orang lagi mungkin lebih baik ya? Ibu, ayah baru saja pergi, sudah rindu lagi. Ibu tahu aku tidak sedang membicarakan itu. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Cobalah cari pacar yang serius, jangan main-main terus. Membuang person. Ibu begini, tahun depan di hari ibu. Aku pasti bawa pacar pulang untuk menemui ibu, oke? Masalah aja sudah selesai? Tunang saja sudah aku urus. AI ja ini. Jong kamu tunggu di sini ya. Aku cari orang dulu. Bukan itu. Pak Xie, aku pingsan lihat darah. Pak Xie. Pak Feng, Kenapa kamu di sini? aku pingsan lihat darah. Ibu ada di sini. Aku di sini jangan takut. Anak baik. Aku di sini jangan takut ya. Jangan takut, sayang. Jangan takut. Jangan takut. Ada APA? Untung cepat dibawa ke rumah sakit kalau sampai terjadi sesuatu. Kamu tega. Sampai kapan kamu mau bertingkah seperti ini? Kamu sudah dewasa. Apa aku harus terus membereskan masalahmu? Bu, aku tahu salah. Aku pasti akan menyelesaikan masalah itu. Sudah. Keluar sana, keluar. Ini untuk ibu. Ini untuk seseorang yang sangat penting bagiku. Aku pingsan lihat darah. Ibu di sini. Aku di sini. Jangan takut. Selama 20 tahun ini, kamu berusaha menjadi wanita tangguh di hotel. Mengelola hotel besar sendirian. Pasti melelahkan. Aku didukung suami dan punya asisten yang handal. Tidak ada yang istimewa. Bisa dilihat, karyawanmu sangat menghormatimu. Kalau mau bilang sesuatu, langsung saja. Bunga anyelir di kantormu. Dari Lincong kan? Kamu tahu dari mana?
Kamu kenal Lin Chong? Aku lihat dia membawa anyelir. Katanya untuk seseorang yang sangat penting baginya. Dia asisten khususku. Jangan berpikir macam-macam. Benarkah? Tapi aku lihat kamu padanya, bukan hanya perhatian bos ke bawahan. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kamu tidak bisa menahan perasaanmu padanya. Kamu memeluknya seperti memeluk anak sendiri. Apa yang kamu omongkan? Sanggup tidak mesak aku. Jujur saja padaku. Lin Chong itu anak kita kan? Aku mohon, katakan di mana dia. Sudah kukatakan. Anaknya sudah tidak ada. Tidak mungkin, kamu pasti bohong. Aku akan cek catatan rumah sakit. Kamu memang melahirkan sirang anak perempuan. Seminggu kemudian, kamu pulang bersama anak itu. Kalau dia masih hidup, aku berhak tahu di mana dia. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apa artinya anak itu bagimu sekarang? Kalau begitu, dia masih hidup kan? Lalu siapa dia? Tolong beritahu aku. Anak ini sejak kecil tidak mendapat kasih sayang orang tua. Sudah cukup menyedihkan, sekarang dia bisa hidup mandiri. Bayarkan dia hidup tenang, jangan ganggu dia lagi. Apa maksudmu? Kamu sudah meninggalkannya sejak kecil. Itu Lin Chong. Aku tidak salah tebak kan? Ini takdir Tuhan. Membuatku bertemu dengannya. Hari itu hari ibu. Aku melihatnya membawa bunga masuk lift. Aku tidak tahu untuk siapa. Kupikir cuma gadis biasa yang memberi bunga untuk ibunya. Sampai tadi malam, aku melihatnya terjatuh ke pelukanmu. Baru aku sadar. Ternyata Lin Chong benar-benar anak kita. Jangan lanjutkan lagi. Kamu tidak berhak mengakuinya sebagai anak. Bahkan aku pun tidak pantas menjadi ibunya. Dia hanya bawahan saya. Aku mohon, jangan sakiti dia lagi. Jangan rekam, jangan rekam. Biarkan kami masuk. Tidak boleh, jangan rekam, jangan rekam, jangan rekam. Junci sudah menarik perhatian media. Siapa yang bocorin ke media? Siapa lagi kalau bukan mantan manajernya? Tidak mungkin. Manajernya sudah putus hubungan dengannya. Karena Aijia bertengkar dengan manajernya. Katanya tidak mau syuting lagi, mau bersamamu. Manajernya mengancam akan balas dendam padamu. Ini kesempatan emas baginya. Dia cuma aktris kelas 3. Para wartawan berlebihan, dia cuma selebriti kecil. Tapi statusmu berbeda. Kamu adalah penerus grup Yasiu. Penonton dan pembaca suka berita gosip seperti ini. Aku kesal kalau tahu begini. Aku tidak akan dekat-dekat wanita gila ini. Cepat beritahu aku situasinya sekarang. Jangan rekam, jangan rekam, jangan rekam, sekarang. Para wartawan ini ingin mewawancaraimu. Sepertinya mereka sudah tahu. Berita Aijia masuk rumah sakit karena luka di pergelangan tangan. Liang Feng, aku kasih tahu kamu. Dengan cara apapun. Cepat usir wartawan-wartawan ini. Baik, aku akan berusaha. Ebio. Kepalaku sakit sekali, semalaman tidak bisa tidur. Maafkan aku, Ebio. Baik-baik saja, kenapa minta maaf? Masalah Aijia ITU. Membuat ibu terganggu, sebenarnya aku. Oh, soal itu? Asal kamu tahu salah dan bisa berubah, itu sudah cukup. Bagaimana urusannya?
Aku sudah pergi ke rumah sakit hari ini. Setuju memberinya ganti rugi 500.000. Dia setuju? Dia akan terbang besok pagi meninggalkan sini. Kamu sudah besar. Sudah punya pikiran dan keputusan sendiri, terutama urusan perasaan. Ibu seperti aku tidak bisa ikut campur. Ibu, jangan bilang begitu, itu. Marahi aku beberapa kali, biar hatiku lebih lega. Aku hanya berharap kamu bisa belajar dari kesalahan. Kedepannya, baik dalam hidup maupun bekerja. Kamu tidak boleh semaunya sendiri lagi, mengerti? Ibu, aku mengerti, tenang saja. Pasti tidak akan ada lagi next time. Ibu, kalau tidak enak badan, aku antar ke rumah sakit ya. Tidak usah. Biarkan aku istirahat sebentar saja. Begini saja, kamu kembali ke kantor dulu. Hotel Tidak Boleh ada masalah lagi. Baik, kamu istirahat yang cukup. Dulu kamu meninggalkanku. Aku punya anak atau tidak, apa urusanmu? Pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia meninggal. Sakit dan meninggal. Kamu puas sekarang? Kamu tidak berhak mengakui anak itu. Bahkan aku pun tidak pantas jadi ibunya. Dia hanya bawahan saya. Anak ini sejak kecil tidak mendapat kasih sayang orang tua. Sudah cukup menyedihkan. Sekarang dia bisa hidup mandiri. Biarkan dia hidup tenang. Jangan ganggu lagi. Junji. Bukankah Aijia sudah dikirim pergi? Mereka masih berkumpul di sana untuk APA. Nyonya Xie, Aijia sudah diantar pergi. Tapi para wartawan bilang, mereka punya bukti yang kuat. Mereka bilang Nyonya Aijia bunuh diri di hotel. Jadi aku pikir, kalau mereka tidak bisa mewawancarai kamu, mereka tidak akan pergi. Kamu bercanda? Kalau aku bisa diwawancarai, aku tidak akan marah di sini. Junjia, kamu bisa tidak muncul. Tapi kami khawatir para wartawan menyusup diam-diam. Mencari saksi mata untuk diwawancarai. Kejadian hari itu, selain kita yang tahu. Ada orang lain? Selain tamu sebelah, sepertinya tidak ada orang lain. Orang ini harus diusir bagaimanapun caranya. Jangan tagih dia, diam-diam antar dia pergi malam ini. Nyonya Xie, ini tidak baik, menurutku. Kamu tiba-tiba pergi dari hotel. Bukankah ini buruk untuk hotel kita? Lin Conger. Aku hanya memintanya pergi. Bukan mengusirnya, mengerti? Junjia, menurutku Chong Er benar. Sekarang kita tidak hanya tidak boleh mengusirnya, tapi harus berusaha keras menahannya. Kita harus tunjukkan kesanggupan kita. Yaitu, berharap bisa membuat kesepakatan dengannya, agar dia tidak bocorkan sepatah kata pun di depan wartawan. Baiklah, cepat lakukan. Bukankah kita sepakat bertindak terpisah? Kenapa kamu ikut aku? Kita sudah sibuk dari pagi karena hal ini. Ini jelas masalah yang jadinya. Tapi orang lain yang harus membereskannya. Tapi tadi kamu kan yang mengajukan diri membantu? Aku tidak ingin dia lagi-lagi membebanimu. Tidak apa, aku yang urus wartawan. Kamu pulang ke kantor dulu. Tunggu. Conger. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menghindariku? Setelah kerja juga tidak mau angkat teleponku. Tidak kok, tapi akhir-akhir ini hotel banyak urusan. Kamu lihat, kita baru selesai urusan relokasi desa nelayan. Sekarang lagi dapat masalah seperti ini. Jadi sangat sibuk. Tapi seberapa sibuk dan lelahnya kamu? Selalu ada Jiahao di sampingmu kan? Aku tahu kalian berdua sahabat. Tumbuh besar bersama, jadi jangan karena aku mempengaruhi hubungan antara kalian berdua. Tapi kenapa kamu bahkan tidak berani menerima teleponku? Apa Jiahao bilang sesuatu tentang aku di depanmu? Enggak. Dia nggak bilang apa-apa. Dia sama sekali nggak pernah menyebutkan kamu. Sepertinya aku benar-benar nggak ada artinya ya. Bukan begitu.
Sebenarnya aku cuma nggak mau kalian berdua salah paham. Aku tahu Jiahao sedang mengejarmu. Tapi kamu tahu nggak, sejak pertama kali ketemu kamu, aku sudah suka sama kamu. Aku datang ke grup Yasiu juga karena kamu. Aku yakin kamu bisa merasakan semuanya, tapi kenapa kamu nggak mau kasih aku kesempatan? Jangan bahas topik pribadi di hotel, ya? Tapi aku cuma mau kesempatan yang adil. Jiahao mengejarmu itu haknya. Aku nggak berhak ikut campur, tapi bisa nggak kamu kasih aku waktu lagi? Aku pasti bisa buktikan kalau aku lebih cocok buat kamu dibanding dia. Beneran. Tuan Zhang. Saya diperintahkan khusus oleh CEO Xie kami untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan tamu di kamar sebelah tadi malam. Tuan Zhang. Nggak apa-apa, sudah seharusnya. Itu. Iya, aku ada janji dan hampir terlambat. Maaf ya, Tuan Zhang, kalau Anda buru-buru, saya bisa atur mobil hotel untuk mengantar Anda. Itu bagus. kalau untuk urusan beberapa hari ke depan. Tolong understanding on Taku. Bisa, nggak masalah, tenang saja. Bagus kalau begitu. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Yaitu tentang hotel kami. Ingin memindahkan Anda ke kamar lain di lantai berbeda. Bagaimana menurut Anda? Soal kejadian kemarin itu. Nggak apa-apa, aku nggak keberatan, nggak usah pindah kamar. Sebenarnya begini, Tuan Zhang. Jujur saja, sekarang di luar banyak wartawan. Mereka semua ingin mewawancarai kejadian kemarin. Jadi kami khawatir. Mereka akan mengganggu istirahat dan kerja Anda. Ini memang cukup merepotkan. Aku percaya kamu. Kamu yang atur saja. Terima kasih banyak. Silakan masuk. Baik. Jiahao hebat sekali, benar-benar berbakat. Hotel sebesar ini bisa kamu kelola dengan sangat rapi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Duduklah. Menurutku dengan kecerdasanmu, apapun yang kamu lakukan pasti akan lancar. Jujur saja, baru sekarang aku mengerti. Waktu ayahku mendirikan hotel ini, benar-benar menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jadi sekarang dia menyerahkannya padaku. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tapi aku harus mengingatkanmu. Jangan lihat sekarang semuanya tenang. Tapi masih ada beberapa masalah yang tersisa. Mulut burung gagak ini mau ngomong apa lagi? Aku sudah bertahun-tahun di Wehua. Apa yang tidak aku tahu? Beberapa macan besar, seperti Liang Wanliang, memang sudah pergi. Tapi masih ada beberapa lalat yang tersisa. Orang sepertiku yang mengerjakan hal besar harus punya toleransi yang besar. Asal aku memperlakukan mereka dengan baik. Aku yakin hati mereka pasti akan berpihak padaku. Tenang saja. Baiklah, semoga aku terlalu khawatir. Itu. Sebelum makan siang, tolong jemput Jiatong untukku. Aku ingin makan bersamanya. Tidak masalah, aku segera pergi. Cepat pergi. Pergilah, cepat. Sebelum kerjasama, aku sementara tinggal di sini, tidak masalah. Kalau ada kabar, langsung beritahu aku. Baik. Baik, silakan pulang. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Tuan Zhang, Bukannya kamu sibuk? Kamu tidak perlu menjemputku sendiri. begini, Tuan Zhang. Sopir yang mengantarmu rapat pagi tadi, ada urusan keluarga. Jadi tidak bisa datang. Lalu aku datang sendiri. Mobil ada di sana. Kamu masih ada waktu? Sekarang sibuk? Lumayan. Sebentar lagi waktu makan. Begini saja, aku traktir makan dulu sebelum pulang. Ini tidak pantas, kan? Apa yang tidak pantas? Kalau sudah kembali ke hotel, kan tetap harus makan juga? Kamu bisa jadi pemandu saya, ajak saya makan. Baik, kalau begitu saya terima dengan senang hati. Silakan. Oh,
Dulu saya sering makan mie di tempat ini. Mie di sini bikin saya selalu rindu, kemanapun pergi. Apalagi Miss Hacha ini. Kamu nggak keberatan makan mie di tempat kecil kayak gini? Tentu nggak. Saya juga sering makan di sini. Saya juga sering makan di sini. Dan menurut saya mie di sini lebih enak daripada di restoran mewah. Kalau suka, makan saja lebih banyak. Baik. Pak Zhang, kamu nggak makan? Makin, makin, makin. Pak Zhang, maaf, tunggu sebentar ya. Nggak apa-apa, santai saja, nggak usah buru-buru. Oke, Suasananya bagus di sini. Sebentar saya mau jalan-jalan sendiri di sini. baik, terima kasih. Anak perempuan yang baik sekali. Kenapa Yasiu nggak mau mengakuinya? Ini, semuanya sudah saya tanda tangani. Maaf ya sudah bikin kamu buru-buru datang. Kamu belum makan siang kan? Sudah makan. Cuma, saya rasa hari ini Bapak benar-benar nggak perlu periksa ke rumah sakit. Nggak perlu. Saya cuma kurang istirahat semalam. Kepala agak pusing. Sebentar saya istirahat dulu saja. Oh ya. Ini obat yang biasa Bapak minum. Saya bawa. Mau minum sedikit sekarang? Nggak usah. Nanti saja saya minum. Duduk dong. Terima kasih. Saya tanya, wartawan-wartawan itu sudah pergi belum? Sudah semua diantar pergi oleh Liang Feng. Saya harap Junje bisa mengambil pelajaran dari hari ini. Saya rasa Shizong sekarang sudah mulai sadar. Saya cuma khawatir. Dia nanti lupa sakitnya hari ini setelah melewati rintangan ini. Conger. Saya tahu kamu sudah banyak menderita. Tapi saya masih mau minta tolong, bantu dia lagi ke depannya. Tenang saja Feng Zong. Saya pasti bantu. Terima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali ke kantor dulu. Conger. Tamu yang di samping aja itu. Maksud Anda Tuan Zhang Dohui? Ya, dia. Apa kamu tidak merasa dia? Ada yang berbeda dengan orang lain? Tidak ada. Aku tidak merasa dia berbeda dengan tamu lainnya. Bukan begitu. Aku baru dengar beberapa rumor tentang dia. Tidak terlalu baik. Lebih baik jangan terlalu dekat dengannya, biar orang tidak bicara. Jaga jarak saja. Anda istirahat yang cukup. Maaf Tuan Zhang, membuat Anda menunggu lama. Tidak lama kok. Nona Lin, tadi aku ingat sesuatu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membantu. Tidak apa-apa, silakan. Begini, kota ini. Sudah hampir 20 tahun aku tidak kembali. Kali ini, aku membawa sejumlah vaksin anak-anak. Untuk menghadiri konferensi alat medis. Bisa dibilang awal yang sukses. Tapi setelah konferensi selesai, vaksin ini terlalu berat. Aku tidak ingin membawanya kembali. Jadi ingin mencari lembaga amal lokal untuk menyumbangkannya. Benarkah? Itu hal yang bagus. Ya, selain vaksin anak-anak ini, Aku juga ingin menyumbangkan uang tunai. Dan kali ini pergi. Aku tidak tahu kapan bisa kembali lagi. Jadi ingin bertanya, apakah kamu tahu lembaga amal yang terpercaya? Ada. Wakil Direktur. Aku dengar ramalan cuaca bilang, 2 hari ini ada angin topan di selatan. Apa ada pengaruh ke bisnis kita? Tidak hanya tidak berpengaruh, bisnis kita malah semakin ramai. Hari ini tingkat hunian kita sudah lebih dari 90%. Akhir pekan ini, reservasi kita sudah penuh. Ini bukan liburan, kok tiba-tiba bisa begini? Sebenarnya tamu dari Hotel Yasir semua pindah ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Di sana ada alarm kebakaran dan rumor bunuh diri. Wartawan tabloid semua berkumpul di depan hotel mencari informasi. Membuat tamu mereka semua lari ketakutan. Wakil Direktur, sejak Anda menjabat, volume bisnis kami terus meningkat pesat. Anda benar-benar pembawa keberuntungan bagi kami. Sudah tidak apa-apa, ayo pergi. Direktur, Chonger, jalanan agak macet. jadi datang terlambat, membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, silakan duduk dulu. Cepat, Aku juga tiba-tiba meneleponmu. Aku khawatir kamu tidak bisa datang. aku pasti akan datang. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Minum air dulu. Tidak apa-apa. Sudah tua begini. Berbagai penyakit mulai datang. Direktur, Anda harus menjaga diri sendiri. Tidak apa, Conger. Sebenarnya siapa yang ingin menyumbang ke panti asuhan kita? Adalah tamu hotel kami, Tuan Zhang. Dia bilang ingin berbicara langsung dengan Anda. Jadi dia sangat. Conger, Tuan Zhang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Direktur Yo dari panti asuhan kami. Ini adalah Tuan Zhang Donghui. Hello, Tuan Zhang. Halo, Direktur Yo. Manager Lu. Ciahao. Ada apa? mobil macet di luar, tidak bisa masuk. Xiao Tong di mana? Xiao Tong ada di mobil. Dia sudah pergi sejak pagi. Pagi-pagi pergi, dia tidak bilang mau kemana. Dia bilang sama siapa? Ibuku bilang dia janjian dengan seseorang, tapi tidak tahu dengan siapa. Aku telepon dia tidak diangkat, bikin gugup. Kenapa kamu begitu tegang? Bukankah penyakitnya sudah sembuh? Orang dewasa begitu, mau apa yang terserah, perlu diatur? Kamu tidak khawatir? Kok kamu seperti tidak ada masalah saja? Bukankah dia sudah bilang pada kita? Agar kita tidak ikut campur dalam hidupnya. Bukankah ini yang kita inginkan? Kedai dessert di sini. Sangat populer, karena rasanya sangat enak. Jadi banyak orang sering datang untuk mencoba. Coba deh, kue keju blueberry. Makan aja ribet banget. Ini pertama kali aku kencan sama kamu, pasti harus spesial dong. Blueberry cheesecake di sini. Aku antri lama banget baru dapet, stoknya limited. Blueberry-nya cantik banget, aku nggak tega makan. Makanan ini rezeki dari Tuhan. Nggak dimakan ya sayang banget. Nggak mau, aku mau coklat aja. Ganti, ini coklatnya. Aku mau marshmallow juga, sama biskuit kartun. Itu kan makanan anak kecil. Mau beli di mana? Iya, ini buat Xiao Qiang kok. Hari ini kan aku kencan sama kamu. Kok pikiranmu masih sama si kecil itu sih? Kalau dia bisa makan enak kayak gini, Pasti seneng banget. Kamu sadar nggak sih, anak seusia dia. Makan apa aja sama aja. Beliin coklat udah cukup. Anak kecil nggak boleh makan enak ya. You can. Next time you can budget too. You can. kalau kamu beneran peduli sama seseorang, orang itu pasti bisa merasakannya. Orang dewasa dan anak kecil sama aja. Nggak boleh karena dia anak kecil terus kamu asal-asalan. Karena ketulusan pasti dibalas dengan ketulusan juga. Aku beli sendiri. Lucu banget. Terima kasih banyak, Tuan Zhang. Gak cuma nyumbang vaksin buat panti asuhan, tapi juga donasi 100.000 yuan. Atas nama panti asuhan, kami mengucapkan terima kasih. Nggak usah sungkan, kepala panti. Kepala panti, kok batuknya parah banget? Sudah periksa ke dokter? Conger, bisa bantu aku sesuatu? Bisa tolong kumpulin beberapa wartawan? Aku mau minta mereka bikin liputan. Biar lewat media, kita bisa ucapin terima kasih ke Tuan Zhang. Atas kebaikannya ke panti asuhan. Aku tahu. Kepala panti, ini keinginanku pribadi. Aku gak mau terlalu mencolok. Tuan Zhang berbuat baik tanpa ingin diketahui orang. Sungguh mengagumkan. Kalau begitu, kami nggak memaksa. Nanti rumah sakit yang mengirim orang ke panti asuhan.
Atau kalian bawa anak langsung ke rumah sakit untuk vaksinasi? Anda hubungi pihak terkait rumah sakit saja. Oke, tidak masalah. Baiklah, terima kasih. Saya duluan ya. Saya antar Anda saja. Saya dulu. Tunggu di sini. Kepala panti. Kamu di kantor. Saya mengerti. Sampai jumpa. Jangan lupa periksa ke rumah sakit. Xia Zhangzhe. Jie Tang mana? Dia di mana? Sudah pergi lama. Aku percaya saja padamu. Kamu sembunyikan dia di mana? Aku gila ya bohong padamu. Kamu cuma supirnya Lu Jiahao. Di sini pura-pura apa? Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan. Jangan lupa, kamu cuma anjingnya Yue Hua. Pejingkan berani mukulaku. Lepaskan. Kalian ngapain? Lu Jiahao, anjing jelema berani mukulaku. Mulutmu jaga dikit bisa tidak? Aku dan Insan datang hari ini untuk mencari Xiao Tong. Mana orangnya? Kamu tanya aku? Aku tahu dia di mana. Anggap aku penculik ya? Satu keluarga hila semua. Ngomong apa sih kamu? Kenapa harus emosi begitu? Jia Minang pantas the pukul. Kamu percaya omongannya tadi? Lihat saja sikapnya. Kayak orang yang suka bohong. Jangan banyak tanya, cepat cari Xiao Tong. Ayo. Sungguh luar biasa. Anda tahu tidak? Aku belum pernah lihat kepala panti kami senang seperti ini. Apalagi panti asuhan ini mau pindah. Sumbangan dan obat-obatan Anda ini benar-benar hadiah yang sangat istimewa. Ini cuma sedikit. Tapi aku penasaran. Di sini banyak lembaga amal. Kenapa kamu pilih panti asuhan ini? Dan perkenalkan kepala pantinya padaku. Tuan Zhang, apakah Anda punya lembaga donasi lain? Maaf ya, mungkin aku terlalu kurang berpikir. Jadi aku Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma merasa, kamu sepertinya sangat akrab dengan direktur itu. Seperti teman lama. Apa kamu dibesarkan di panti asuhan? Wah, kamu bisa menebaknya. Iya, aku memang dibesarkan di panti asuhan. Sebenarnya sejak kecil aku tidak pernah bertemu ayah dan ibuku. Aku dibesarkan di bawah asuhan direktur. Kemudian ada seorang dermawan yang mensponsoriku sampai kuliah. Setelah lulus kuliah, aku bergabung dengan grup Yasiu. Oh, begitu ya. Kamu masih muda kan? Tapi kemampuan kerjamu sangat bagus. Mengerjakan sesuatu dengan rapi dan teratur. Kamu tidak keberatan memberitahuku umurmu tahun ini, kan? Kakak, kue ini enak banget. Iya kan? Senang kamu suka. Nanti kakak sering-sering belinya. Baik, terima kasih kakak. Kakak, kue ini bisa disimpan buat kakek enggak? Xiao Qiang baik sekali dan sangat mengerti. Tentu saja boleh. Kakak tahu enggak? Kita sebentar lagi pindah ke rumah baru. Aku senang banget. Aku juga ikut senang untukmu. Xiao Tong kan ada di sini? Sudah kubilang Xie Junjie. Tidak mungkin menyakiti kita. Lagi pula aku percaya. Selera Xiao Tong tidak seburuk itu. Dia tidak akan sembarangan suka sama orang. Sial. Berbuat kesalahan. Ada apa? Kesalahan apa? Suka sama siapa? Aku apa? Kalau suka ya bilang saja. Kamu juga tahu aku tidak pantas dengannya. Pantas tidak pantas apanya? Lihatlah sekarang zaman apa. Kamu pikir masih harus cocok status sosial? Aduh. Pokoknya sebelumnya aku yang menyusahkanmu. Itu. Bekerja sama denganku. Berbisnis tidak berhasil, kemudian kamu harus datang ke rumahku. Membantu ayahku jadi supir. Tapi aku percaya suatu hari nanti, kamu pasti akan sukses. Ngomong-ngomongin itu sekarang buat apa? Aku bisa kerja di rumahmu, udah bisa makan dan pakaian aja. Aku udah cukup bersyukur kok. Yang paling aku khawatirin itu sebenarnya Cerman dan istrinya. Mereka nggak setuju. Ngapain khawatirin banyak-banyak? Soal bukan minta gue. Gue yang bakal ngomong sama mereka. Nah,
soal uang. Asal nanti usaha gue udah jalan, perusahaan juga udah stabil. Kalau gue udah mampu, saham yang gue pegang sekitar 20 hingga 30% bakal gue kasih ke Elo. Nanti Elo jadi orang kaya, gak usah khawatir lagi, kan? Beneran. Kalau gitu kita udah punya duit. Aku bisa dengan sah. Barring Xiao Tong. Iya, bareng dia dengan sah. Jadi uang udah bukan masalah, gak usah khawatir lagi. Kan, saudaraku yang baik? Kita kan saudara, nggak usah khawatir. Kita punya solidaritas. Solidaritas? Ya. Soal solidaritas ini aku gak bisa bantu Elo. Yang penting itu Xiao Tong gimana ke Elo. Elo mending berdoa aja buat diri sendiri. Ini. Tuan Lu, ini semua adalah kaya. Desainer top internasional kami. Setiap cincin berlian punya sertifikat kode uniknya sendiri. Kalau Bapak pesan dari kami juga bisa tanda tangani perjanjian buyback bernilai. Kalau suatu hari Bapak sudah tidak mau lagi, Bapak bisa kembalikan ke kami. Cara bisnis kalian cukup perhatiannya. Tentu, pelanggan adalah raja kami, sudah seharusnya. Sudah. Xiao Tong, bantu aku pilih satu aja. Beneran suruh aku yang pilih? Iya, aku percaya seleramu. Ayo. Ya yang ini deh. Kayaknya Conger pasti suka. Oke, bungkus yang ini. Siap, pilihan yang bagus. Tunggu sebentar. Kayaknya ini kalau dipakai Conger, gak bakalan cocok deh. Yakin? Jari aku dan Conger ukurannya mirip. Kelihatan banget ini kebesaran. Apakah ada ukuran lain di sini? Cincin ini stok terbatas, hanya ada satu di toko. Tapi kalau mau ukuran khusus, kita bisa pesan dari Eropa. Mungkin butuh waktu beberapa lama. Baiklah, aku bayar uang muka dulu. Tolong pesankan untukku. Oke, tidak masalah. Kingshan, ada apa? Ada apa sih? Dulu terganggu hari ini ada angin topak. Semua penerbangan tidak bisa berangkat. Banyak maskapai yang bekerja sama dengan kami. Sekarang harus mengantar lebih dari 200 penumpang ke hotel ini. Bukannya ini bagus? Kalian berdua kenapa reaksinya seperti ini? Tapi hari ini kamar kami sudah penuh. Manajer departemen kamar sedang menunggu untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana nih? Tolong antarkan Xiao Tong pulang. Aku akan kembali ke kantor dulu. Kamu benar-benar mau mengantarku? Tentu saja. Kakakmu mau belikan kamu apa? You can big it too. Aku baru saja membantu kakakku memilih satu. Cincin yang sangat spesial. Sensen. Aku sudah turun. Kamu di mana? Kamu sudah sampai? Bagus. Ada apa sih? Buru-buru banget? Aku butuh bantuanmu. Kalau gitu ke kantor. Oke. Jiao Hao, Jereng kamu datang. Hari ini ada waktu main ke sini? Kamu di sini bagus. Di tempat kami ada banyak tamu yang mau datang, tapi kami sudah penuh. Jadi, aku berencana memindahkan mereka ke sini. Mereka sudah dalam perjalanan. Bisakah kalian menerima tamu-tamu ini? Ini bagus. Kebetulan tingkat hunian hotel kami hari ini tidak tinggi. Pas bisa menerima tamu-tamu ini. Ternyata bisnis yang tidak bisa kami buat. Dialihkan ke Hotel Yasiu. Tapi aku tidak bisa memutuskan ini. Masa sih kamu tidak bisa memutuskan? Kalau gitu, kita telepon saja CEO Feng. Minta persetujuannya, ya? Tunggu dulu. Wakil direktur belum pulang. Ngapain ganggu direktur utama? Begini, aku akan bicara ke wakil direktur. Kalian tunggu di sini. TAPI. Biarkan kalian juga tahu sifatnya. Aku nggak yakin dia mau terima tamu-tamu ini. Tunggu aku ya. Kenapa ada bisnis? Mending kamu langsung cari Junjie. Tadi siang karena urusan Jiatong, Kingshan hampir berantem sama dia. Menurutmu kalau aku cari dia sekarang, dia mau peduli nggak? Apa katamu? Lu Jiao mau kenalin sekelompok turis.
menginap di Hotel Yasiu kita. Aku nggak salah dengarkan? Benar-benar? Lu Jiahao sendiri yang datang. Untung aku belum pergi. Jadi aku bilang ke dia, Ini harus dapat persetujuanmu dulu, baru bisa disetujui. Dia pikir dia siapa? anak buahnya baru saja tinjuku siang tadi. Aku belum balas dendam, sekarang malah nawarin bisnis. Mau ganti rugi apa? Junjia, kamu pikir baik-baik. Dia nawarin bisnis ke kita, kelihatannya bagus. Tapi kalau kita terima pesanan ini, Kita jadi berhutang budi sama dia. Liang Feng, menurutmu dia lagi ngapain sih? turis dari maskapai penerbangan. Sebenarnya kita juga nggak dapat untung banyak. Tapi kalau Yuehua jadikan bahan gosip, jadinya terdengar seperti grup Yasiu kita jadi. Hotel bawahan grup Yuhua. Maka brand grup Yasiu kita akan hancur. Nggak bisa, jangan sampai terjebak tipuannya. Liang Feng, kamu langsung bertahu kongen. Jangan setujui dia. Aku penasaran dia bakal mati gimana kali ini. Aku lagi diskusi sama mereka. Seharusnya gak masalah. Kamu antar tamu-tamunya dulu ke sini. Aku tunggu di lobi. Dah. Jiahao. Ada apa? Ada masalah? Liang Feng bilang Junjia nggak setuju. Gak setuju. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu pasti, tapi menurutku, kita harus telepon CEO Feng sekarang. Aku yakin dia pasti mau bantu. Jangan ganggu CEO kalian dulu. Sudah hampir malam, tamu segera datang, tidak ada waktu lagi. Aku akan mencarinya. Cari dia buat apa? Dia sudah siap pergi dengan mobil. Kamu mau kemana? Kamu. Turun. Turun dulu, kita bicara. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu ngapain? Ayo, aku tanya kenapa hari ini. Kamu menolak bisnis kami? Katakan, kalau karena Kinchan. Aku bisa minta maaf atas namanya. Dan tolong kamu ingat, ini Hotel Yasiu. Aku wakil direktur di sini. Ngapain? Uang kotor Yuehua. Aku tidak mau terima. Boleh? Baik. Aku tidak tahu kamu benci uang. Atau benci aku. Terserah kamu mau pikir apa. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Semua departemen di belakang sudah setuju. Kenapa cuma kamu yang bilang tidak mau terima? Aku beritahu kamu, keluarga lu kaya raya. Bahkan antek-antekmu lebih hebat dariku, ya? Pada akhirnya, semua karena Kingshan. Karena Kingshan. Baik, biasa. Kalau kamu merasa Kingshan menghina kamu, aku minta maaf atas namanya. Tidak usah, jangan pura-pura, tidak ada gunanya. Baik. Tidak perlu, kamu bisa pukul aku di sini. Silakan. Aku beritahu kamu, Lu Jiahao. Aku tidak akan mengganggu kamu. Baik. Siapa yang mengganggu siapa? Berubah. Ayo, pukul aku tidak akan melawan. Ayo. Lawan, 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 lawan. Lawan, Jangan pukul lagi. Pukul. kamu hebat. Aku beritahu kamu. Kamu ngapain? Jangan pukul lagi, berhenti. Ayo, akhirnya kamu seperti pria sejati. Aku beritahu kamu. Jangan berkelahi lagi. Ya. Tolong. Lihat APA. Xiao Tong, Mama, kamu lihat bagus tidak? Dari mana dapatnya? Tadi siang aku temani kakak beli. Mama kasih tahu rahasia ya. Kakak mau melamar Chong'er. Tapi cincin ini baru bisa dikirim dari Eropa minggu depan. Bagus sekali. Kakakmu juga sudah cukup umur, akhirnya bisa menikah. Aku juga suka kakak Chong'er jadi kakak ipar. Nanti, kakakmu akan menikahi Chong'er. Mama bisa punya cucu, kamu bisa jadi tante kecil. Ayah dan mama mau liburan ke Bali.
Beberapa hari ini kamu harus jaga diri baik-baik, dengar kakak ya. Tenang saja mama, aku akan jaga diri baik-baik. Kalau begitu saat kalian kembali, bisa persiapkan pernikahan kakak, kan? Aku pasti akan persiapkan pernikahan yang besar. Tak kusangka Jiatong pernah sakit seperti itu. Dia memang agak berbeda dengan gadis lain. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu begitu khawatir. Jadi aku hanya ingin memberitahumu tentang Jiatong. Supaya kamu tidak salah paham dengan King Shan. Lagi pula King Shan juga sedang melindungi Jiatong. Benar kan? Tenang, tidak akan. Hanya saja menurutku, sebenarnya Jiatong punya pemikiran sendiri, dan punya pilihan sendiri. Jadi kita sama sekali tidak perlu khawatir tentang dia. Apa maksudnya kita? Dia adikku. Melindunginya adalah tanggung jawabku. Ya. Dan juga ada King Shan, kami hanya tidak ingin dia mendapat cedera apapun. Apa aku akan menyakitinya? Itu kan kamu yang bilang. Mana mungkin? Aku hanya penasaran padanya. Kalau kamu bilang aku benar-benar pacaran dengannya, Lalu menikah. mana mungkin? Benarkah tidak mungkin? Penasaran lalu begitu. Terlalu banyak pikiran. Tapi setelah kejadian ini, kita bisa dibilang kenal karena bertengkar. Ayo, saya minum untukmu. Semoga kita bisa menjadi rekan bisnis yang baik di masa depan. Sesederhana itu? Hanya mentraktir saya segelas anggur merah. Maaf. Pak Shi. Semua penumpang sudah diatur dengan baik. Jadi besok kita tinggal menunggu pengaturan bandara. Kita bisa mengantar penumpang ke bandara. Mengerti. Hari ini capek kan? Duduk sini. Sudah sibuk semalaman. Terima kasih. Cepat, duduk di samping saya. Kalian berdua ngobrol saja, saya pulang ganti baju. Perci. Aku bilang, dia ini orangnya benar-benar pandai bersikap. Ngapain? Gak capek? Capek. Tapi untuk ada lihat bantu saya. Jadi masih bisalah. Jujur saja. Aku harus berterima kasih kepada Liang Feng. Ngomong-ngomong, kalian berdua nggak apa-apa kan? Apalagi, kita semua kan sudah dewasa. Semuanya ganteng-ganteng. Ngapain ketawa? Capek? Aku mau pulang istirahat. Bagus, pulang istirahat bareng. Jangan main-main. Aku antar kamu. Dia ini, kamu yakin gak perlu bayar? Aku mana tahu. Aku mau ke toilet dulu. Ngomong-ngomong, kamu pegang dulu, jaga baik-baik ya. Sebentar lagi ketemu. Kenapa setiap kali nggak tunggu aku selesai bicara? Hari ini capek ya? Sampai sibuk sampai larut malam. Kalian semua pemimpin, bos hanya perlu perintah untuk bekerja sama. Kami sebagai bawahan, tentu hanya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sebenarnya Xiao Tong bilang ke aku hari ini. Dia sangat merindukan masa lalu. Masa kecil kita hidup bersama. Lihat, sekarang dua grup kita sudah bekerja sama. Kalau kamu masih merasa kita nggak bisa jadi saudara lagi, setidaknya kita masih bisa jadi teman kan? Sekarang kamu sudah jadi manajer umum grup Yuehua. Sementara aku, hanya di grup Yasiu. Seorang karyawan kecil yang hidup mengandalkan orang lain. Hanya orang kecil yang tidak mencolok. Apakah kamu masih mau menjadikanku teman? Aku tahu kenapa kamu marah, kamu masih tidak bisa melupakan masa lalu. Aku dan ayahku mengusir ayahmu dulu. Tapi coba kamu pikir. Apa yang ayahmu lakukan dulu? Kami juga terpaksa melakukannya. Aku tidak tahu persis kejadian masa lalu. Dan tidak ingin membicarakannya lagi. Baik, baiklah, sekarang karena kedua grup kita sudah bekerja sama. Aku harap meskipun kamu bagian dari kami, tetap bekerja dengan baik. Jangan lagi mengadu domba di antara kita. Apa katamu? Tanpa bukti, berani-beraninya kamu menuduhku seperti itu.
Beberapa hal sebaiknya kita tahu saja dalam hati. Aku tidak ingin suatu hari nanti, kita bahkan tidak bisa berteman. Ayah, sudah larut malam, kenapa belum tidur? Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu lembur di Asiu? Lembur apa? Aku ingat ketika baru kembali ke Indonesia. Mereka bilang aku lulusan luar negeri yang berbakat, seorang elit. Tapi hari ini baru kusadari. Aku ternyata bukan siapa-siapa. Pasti terjadi sesuatu. Ceritakan pada ayah. Ayah, aku merasa diriku seperti anjing. Selalu membersihkan kekacauan yang dibuat berbagai majikan. Aku suka Lin Chong-er, Tapi akhirnya dia menjadi pacar Lu Jiahao. bahkan si playboy yang tidak berguna itu. Xia Chunchi. Selalu menyuruh-nyuruhku sepanjang hari. Ada pepatah yang harus kamu tahu. Bernama tidur di atas kayu dan mencicipi empedu. Ayah di Yuehua bekerja keras lebih dari 20 tahun. Kamu baru berapa hari? Ingat, dalam segala hal harus bisa menahan diri. Ini boleh kamu lihat. Surat kuasa. Dari mana dapatnya? 6 tahun lalu Paman Lu didiagnosis kanker usus besar. Ini dia serahkan padaku sebelum masuk rumah sakit untuk operasi. Ditandatangani sendiri olehnya. Di sana tertulis jelas. Selama Direktur Lu Tianming tidak berada di Yuehua. Diwakili sepenuhnya oleh Direktur Utama, Tuan Liang Huan Liang. Memimpin semua urusan Yuehua, pahami baik-baik. Memimpin semua urusan. Tapi surat kuasa ini dari 6 tahun lalu. Sekarang masih berlaku? Di atasnya ada tanda tangan Lu Tianming. Dibubuhi cap resmi grup Yuehua. Bagaimana menurutmu? Aku juga tahu. Pasangan Lu Tianming besok akan ke luar negeri. Liburan ke Bali. Ini kesempatan. Ayah, maksudmu apa? NAK. Ada beberapa hal yang ayah belum bisa jelaskan terlalu detail. Tapi ingat satu hal. Segala yang ayah miliki, suatu hari nanti akan menjadi milikmu. Sayang, pelan-pelan. Baik. Sudah, sampai di sini saja. Kalian pulang lebih awal. Kami terus diri. Tidak perlu, tidak ada yang perlu dikerjakan. Tidak masalah. Obatmu sudah dibawa? Nak, masih tidak percaya? Aku yang akan merawat ayahmu. Ayahmu bilang mau ajak aku liburan ke Bali. Sebenarnya dia mau inspeksi hotel liburan di sana. Jangan ngawur. Ternyata ayah belum mau pensiun. Liburan pun masih memikirkan pekerjaan kakak. Inspeksi itu nomor 2. Yang utama temani ibumu bersenang-senang. Ibumu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Jiahao. Hotel kuasakan padamu, kerjakan yang baik. Jangan kecewakan ayah. Mengerti. Ibu dan ayah akan pergi. Kakakmu mau ke hotel, mengurus bisnisnya. Tinggalkanmu sendirian, ibu tidak tenang. Kamu bisa jaga diri sendirian? Tenanglah Bu, di rumah masih ada Kak Tang. Lagi pula aku juga tidak mau setiap hari di rumah sendirian. Lihat kapan kakak tidak sibuk. Suruh dia carikan aku pekerjaan yang cocok. Biarkan aku belajar.
Tong Tong. Kamu bisa berpikir seperti ini. Ayah ibu sangat senang. Jia hao denge tidak? Luangkan waktu untuk mengajak adik ke kantor, lihat-lihat sekeliling. Sudah, begitu saja. Kalian pulang saja. Kami masuk sendiri. Baik, ayah ibu pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kalian juga. Baik, hati-hati ya. Jangan jadi workaholic. Keluarga dan karir sama pentingnya. Perlakukan Chong Er dengan baik. Jaga adik antak ayah ibu. Tahu, aku akan suruh dia pulang bantu aku cuci piring. Sudah. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Baik, Baik, berikan padaku. hati-hati. Baik, pergi. Ayo, tersenyum untuk ibu. Pergi, Ayah ibu, hati-hati di jalan. pergi. Ayo pergi. Dah. Dah, pergi. Pagi tadi, aku dan Xiaotong mengantar orang tuaku ke bandara. Mereka bilang padaku, "Kenapa kamu tidak datang?" Mereka terus menunggumu. Orang tuamu benar-benar pergi liburan? Tentu saja, sudah bekerja keras lebih dari 20 tahun. Liburan untuk bersantai itu wajar. Jadi, kamu bilang saat mereka kembali. Haruskah kita beri mereka kabar gembira yang besar? Kabar bahagia, yaitu kamu datang bekerja di Wehua. Ini? Tentu saja, kamu pikir apa lagi? Apa yang ada dalam pikiranmu?